யாருமே இல்லைங்க. புல்லு புள்ளியே புல்லே புல்லு புளிச்சது ஆனது ஆச்சது போடு போடு. Halo sahabat, assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir kali ini menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita dari film yang berjudul Salim. Film yang rilis tahun 2014 ini menceritakan tentang seorang dokter jujur yang melakukan kegiatan di luar perkiraan orang-orang di sekitarnya hanya untuk membuktikan kejahatan yang selama ini dipendam oleh pejabat pemerintah. Ia pun harus berjuang mempertaruhkan nyawa untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh sindikat yang bekerja sama dengan pemerintah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Salim yang merupakan seorang dokter di salah satu rumah sakit swasta di Chennai selalu menyempatkan diri berbagi sedikit makanan yang ia punya pada orang-orang tidak mampu di sekitar tempat tinggalnya. Ia juga sering membantu beberapa pasien dari golongan miskin untuk tidak membayar semua yang telah ia keluarkan dalam pengobatan. Di tengah-tengah pekerjaannya, Salim tersenyum ketika melihat Nisa ada di hadapannya, gadis yang selama ini ia cintai. Nisa meracau karena keterlambatan yang dilakukan oleh pihak farmasi. Salim tersenyum sambil meninggalkannya. Kebaikan Salim sering membuat beberapa rekannya sesama dokter tidak menyukainya karena dianggap merugikan rumah sakit. Namun Salim sama sekali tidak peduli dan tetap pada hobinya menolong masyarakat miskin dalam pengobatan di rumah sakit itu. Pertunangan Salim dan Nisa pun dilakukan dengan lancar. Semua keluarga berkumpul menyaksikan kebahagiaan mereka dan berharap hubungan mereka bisa lancar sampai ke pernikahan. Salim diminta untuk menemui beberapa aktivis yang bergerak dalam program amal. Mereka berniat menjadi donatur untuk Salim dan langsung mendapatkan sambutan positif dari mereka. Devraj juga memberikan 1 koper penuh berisi uang. Devraj meminta untuk bisa membuat pasien jantung yang akan dioperasi Salim esok hari menemui ajalnya. 50 juta rupiah uang yang ditawarkan Devraj untuknya. Salim terdiam melihat uang di dalam koper tersebut. Ia sedikit terkejut ketika tahu Salim harus menuruti perintah mereka untuk menghabisi kakak Devraj karena urusan keluarga. Garpu yang dipegang Salim pun ditodongkan ke arah rekannya dan Devraj yang melihat hal itu ketakutan hingga mereka membatalkan niat mereka mengajak Salim untuk bekerja sama. Salim yang dipanggil oleh manajer rumah sakit merasa sedikit terkejut terlebih ketika ia dimintai pertanggungjawaban karena pembayaran operasi di rumah sakit tersebut hanya 5 rupiah. Mohan Rao merasa kecewa karena tindakan amal yang dilakukan Salim terus-terusan bisa membuatnya bangkrut. Mohan meminta Salim meninggalkan tempat itu, namun setelah meninggalkan ruangan tersebut, Salim diminta untuk menolong pasien yang dalam keadaan kritis. Salim bergegas menolong pasien tersebut tanpa memedulikan janjinya kepada Nisa membeli sari untuk pernikahan mereka. Hingga Nisa berulang kali menelpon pihak rumah sakit dan tidak menerima alasan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Nisa kembali merajuk kepada Salim dan mengirimkan kata-kata makian kepada Salim melalui handphonenya. Salim yang sudah terlanjur mencintainya merasa bingung dengan semua sikap Nisa yang terkadang kekanak-kanakan. Salim pun mencoba menceritakan apa yang terjadi padanya. Ia mendapatkan nasihat dari rekannya yang sudah menikah. Hingga ia memutuskan untuk bekerja seperti biasa karena yakin Nisa akan menghubunginya lagi. Hal itu pun berhasil karena Nisa mau menerima teleponnya dan mengajaknya ke pesta malam ini. Dengan senang hati Salim menerima ajakan tersebut. Namun di tengah perjalanan ke arah klub malam, Salim melihat sesuatu yang mencurigakan dan ia mencoba menghentikan mobilnya. Hingga ia menemukan suara wanita yang tengah menangis. Salim membatalkan niatnya meninggalkan tempat tersebut. Ia memutuskan untuk mencari sumber suara tangisan wanita itu. Hingga ia menemukan seorang wanita dalam keadaan mengerikan. Ia menggendong wanita itu masuk ke mobilnya dan mencoba menghubungi kantor polisi melaporkan apa yang telah terjadi, namun tidak menghubungi Nisa yang masih menunggunya. Salim mengendari mobilnya dengan cepat hingga tiba di rumah sakit dengan tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. Polisi mengambil beberapa gambar korban dan meminta Salim untuk bisa menemui mereka di kantor polisi untuk memberikan laporan lanjutan. Keluarga korban yang melihat hal itu menangis.
Korban yang diketahui bernama Narmada belum juga melewati masa kritisnya. Ibu Narmanada menangis menceritakan kalau putrinya adalah putri yang baik hati walaupun mereka miskin. Ia yang menjadi tulang punggung keluarganya untuk bekerja setelah ia tamat sekolah. Salim mendengarkan semua keluh kesah ibunya yang meminta untuk tidak melepaskan pelaku pelecehan pada putrinya. Salim menenangkan ibunya dan mengungkapkan kalau Narmanada pasti akan selamat. Ibu Narmanada terus memohon agar putrinya bisa diselamatkan. Di kediamannya, Salim masih terus menghubungi pihak rumah sakit untuk mengetahui keadaan Narmanada. Hingga ia terkejut ketika pagi hari Nisa datang ke kediamannya dalam keadaan diam. Saat itu Nisa memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Salim dan membatalkan pernikahan mereka. Salim terdiam dan meyakinkan apa yang dikatakan oleh Nisa, bukan mencoba memberitahu kesalahannya kepadanya. Nisa mengungkapkan mereka berbeda pandangan hingga ia tidak bisa terus bersama Salim. Nisa pergi dari tempat Salim dan tidak peduli apa yang dirasakan oleh Salim. Salim memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, namun ia terkejut ketika melihat Narmanada tidak ada di ruangannya. Perawat mengatakan kalau Narmanada dipindahkan, namun ia tidak tahu di mana ia dipindahkannya. Hingga ia mendapatkan informasi kalau ada keluarga Narmanada yang membawanya untuk dirawat ke rumah sakit lain. Salim sedikit terkejut karena Narmanada hanya memiliki ibu. Ia menekan rekannya untuk bisa memberitahu kebenarannya, namun pembicaraan tersebut dialihkan dan Salim diminta untuk datang ke pesta yang digelar oleh Mohan Rao. Salim mengakhiri pembicaraan di telepon tersebut. Mohan Rao memberikan sambutan kepada semua tamu yang datang. Ia mengungkapkan kalau tahun lalu rumah sakitnya memperoleh keuntungan 140 crore dan memberikan bonus kepada semua pihak rumah sakit. Hingga tahun ini ia menargetkan keuntungan 300 crore untuk rumah sakitnya dan memberikan 10% pada semua karyawan. Namun berbeda dengan Salim, Mohan malah memecatnya secara tidak terhormat di hadapan semua teman-temannya. Karena dianggap tidak membawa keuntungan bagi rumah sakit walaupun ia adalah dokter yang baik dan selalu memberikan pelayanan bagi orang-orang miskin. Mohan juga mengungkapkan pesta ini digelar sebagai persiapan Salim pada rumah sakit ini. Semua bersorak dan menari sambil menikmati minuman beralkohol yang tersaji. Berbeda dengan Salim yang teringat dengan apa yang selama ini terjadi dalam hidupnya dan kebaikan-kebaikan yang ia berikan tapi tidak dihiraukan sama sekali oleh teman-temannya dan orang sekitarnya, bahkan termasuk Nisa, orang yang paling ia cintai. Salim pergi dengan meracau seorang diri. Banyak orang-orang yang melanggar semua peraturan, tapi nasib mereka baik, tidak seperti dirinya yang selalu baik dan peduli terhadap semua orang, tapi selalu mendapatkan nasib buruk. Salim yang mabuk terus meracau hingga menyebabkan satu kendaraan terjatuh akibat menghindari dirinya berada di tengah jalan. Polisi yang terjatuh itu membawa Salim ke penjara karena dianggap mengganggu kepentingan orang banyak. Salim yang sudah sadar mencoba meminta maaf pada polisi agar ia bisa dibebaskan. Namun ia merasa bingung karena kehilangan tasnya yang ia buang saat ia mabuk malam itu. Tak lama salah satu rekannya menelpon dan polisi tidak mengizinkannya pergi dari kantor polisi. Salim terdiam dan melarikan diri saat inspektur sibuk menerima laporan dari warga. Salim terus dikejar oleh beberapa petugas polisi, namun mereka gagal untuk menangkapnya karena Salim telah berhasil menumpangi sebuah bajai. Salim yang seorang diri terdiam dan lagi-lagi teringat apa yang terjadi pada dirinya dan hidupnya. Tak lama Gandhi temannya menelpon untuk bergabung dengannya di pesta malam ini. Ia yang bersama semua teman-teman rumah sakitnya tertawa ketika melihat Salim datang, tapi Gandhi terkejut ketika Salim langsung menghajarnya. Ia memaki Gandhi yang rela mengorbankan jiwa pasien untuk bonus yang diberikan Mohan Rao kepadanya. Tak lama Salim mendatangi Mohan Rao yang tengah bersenang-senang dengan beberapa wanita. Tapi tanpa banyak membuang waktu, Salim langsung menghajarnya. Hingga Mohan tidak bisa bergerak. Salim memasuki sebuah apartemen tempat di mana salah satu rekan dokternya tinggal. Wanita yang dulu menyukai Salim terkejut ketika melihat beberapa orang datang dan mencoba melecehkannya, bahkan mereka merekam aksinya di kamar itu. Tak lama ketukan pintu terdengar menghentikan kegiatan mereka dan membungkam rekan Salim untuk tidak menjerit. Namun Salim yang tahu rekannya tidak baik-baik saja langsung menerobos masuk dan memukuli mereka serta meminta rekannya untuk pergi dari tempat itu. Wanita itu pun berlari meminta bantuan pada petugas apartemen yang menjaga. Namun Salim yang menghajar mereka berhasil melumpuhkan mereka, bahkan membuat takut para petugas apartemen untuk mendekati kamar tersebut. Kejadian di apartemen tersebut mulai menyebar luas ke pihak kepolisian dan pejabat setempat.
Keesokan harinya penculikan dari anak Menteri Tanfa Puniam yang bernama Guru dikabarkan telah diculik oleh orang yang tidak dikenal. Sementara Salim yang telah melumpuhkan orang-orang tersebut kini malah mengobati mereka dan mengikat tangan dan kaki mereka. Setelah itu ia meninggalkan tempat tersebut. Namun ia terkejut ketika melihat banyak petugas berada di apartemen. Salim baru menyadari salah satu dari pelaku pelecehan itu adalah Guru, putra dari salah satu menteri. Rekan wanita Salim yang diketahui bernama Jana mencoba memberikan keterangan kepada kepolisian bersama manajer hotelnya. Ia mengungkapkan apa yang terjadi saat itu. Inspektur mencoba mempelajari rekaman kamera pengawas untuk melihat wajah Salim. Guru yang diikat oleh Salim berteriak meminta Salim untuk melepaskannya. Tapi Salim hanya terdiam dan tidak menyadari pergerakan petugas yang telah mengepung kamar yang ia tempati. Salim melemparkan telepon Guru dan membiarkan Guru berbincang pada ayahnya. Guru mengungkapkan kalau ia tidak mengenal orang yang menculiknya. Tafa Puniam menekan pihak kepolisian untuk bisa menangkap dengan cepat penculik putranya. Wajah Salim pun sudah terbaca oleh pihak kepolisian dan menyebarkannya ke berbagai pemberitaan. Guru memberikan isyarat pada teman-temannya untuk melawan Salim saat ia lengah. Semua pun mulai bergerak untuk melepaskan ikatan yang menjerat tangan dan kaki mereka. Reddy menelpon Chef Z dan mengatakan pelaku penculikan Guru adalah Salim, rekan dokternya. Mereka mulai memeriksa kediaman Salim untuk mencari tahu siapa Salim sebenarnya. Salim ditekan untuk melepaskan Guru dan teman-temannya dalam waktu 30 menit. Tapi Salim malah melakukan penawaran dan meminta mereka untuk menyerahkan si Lufai, salah satu mafia besar di Madras. Chef Z mulai menurutinya dan Tafa mencoba mencari tahu apa hubungan Salim dengan si Luvia. Dengan cepat ia menghubungi Silvia dan berbicara secara pribadi padanya. Silvia telah ada di hotel dan Chef Z meminta Salim melepaskan Guru dan teman-temannya. Salim meminta Menteri Dalam Negeri untuk datang ke hotel ini juga. Hal itu memancing kemarahan Chef Z, namun di sela-sela percakapan Salim dengan Chef Z, dua sniper mencoba mengarahkan tembakan mereka. Namun keduanya meleset. Hal itu menimbulkan kemarahan pada Salim dan melempar salah satu teman Guru dari jendela lantai 15 kamarnya hingga ia tewas. Chef Z terus ditekan oleh Salim untuk menghadirkan Menteri Dalam Negeri di tempat mereka. Berita permintaan Salim pun menjadi pemberitaan utama, hingga Tafa masuk ke mobilnya dan langsung bergerak ke tempat putranya ditahan. Semua wartawan langsung memburu kedatangan Tafa ke hotel itu dan bertemu langsung dengan Silvia. Tak lama ia memaki Chef Z untuk bisa menelpon Salim dan mengakhiri semua perbuatan Salim. Chef Z menurutinya dan menelpon Salim. Tafa berbicara langsung pada Salim dan meminta kesepakatan kepada Salim. Tapi semua penawarannya tidak membuahkan hasil. Salim menelpon Chef Z dan mengatakan ia hanya mau berbicara pada Chef Z saja sambil menekan Tafa dengan kejadian hitam yang melibatkan Tafa dan juga Guru. Please. Salim memperhatikan handphone yang dimiliki oleh Guru hingga ia menemukan beberapa kejahatan pelecehan yang dilakukan Guru dan teman-temannya, termasuk pada Narmanada yang merupakan salah satu korban pelecehannya. Salim terdiam dan teringat sebelum ia melakukan aksinya, ia bertemu dengan ayah Narmanada yang memohon kepadanya untuk bisa menemukan putrinya dan juga istrinya. Salim memutuskan untuk berbicara pada Tafa. Salim menekannya untuk memberitahu di mana keberadaan Narmanada dan juga ibunya. Tapi Tafa mengelak dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Hingga Salim meminta Chef Z untuk pergi keluar hotel. Karena panik, Chef Z membawa beberapa anak buahnya dan menunggu Salim melempar salah satu teman Guru, tapi tiba-tiba mereka hanya mendapatkan sebuah kantung berisi jari milik Guru. Tafa menangis melihat jari putranya yang telah ada di dalam plastik. Chef Z menerima telepon Salim yang langsung meracau tentang kejahatan Tafa dan Guru pada Narmanada. Namun Salim tidak menyadari salah satu teman Guru berhasil melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Guru dan teman-temannya berpura-pura masih terikat hingga tidak menimbulkan kecurigaan pada Salim. Namun Salim merasa curiga karena senjata yang ia sembunyikan hilang dan saat ia ingin mengambil senjata tersebut, Guru dan teman-temannya menyerangnya. Perkelahian pun terjadi di kamar itu. Namun Salim dengan cepat bisa melumpuhkan mereka. Pertemuan terjadi di antara pejabat dan anggota polisi untuk membahas apa yang dilakukan Salim. Chef Zia mengungkapkan kalau Salim bukanlah penjahat besar dan bukannya seorang teroris. Di tengah-tengah rapat tersebut, Salim mengirimkan lagi satu jari pada Tafa. My God. Chef Z mencari tahu sendiri kejahatan apa saja yang pernah dilakukan oleh Tafa dan Guru tanpa sepengetahuannya.
Tafa memulai rencananya dan membuat berita kebohongan di hadapan wartawan yang ia undang untuk meliput kata-katanya. Ia mengatakan menyerahkan semua kasus putranya dan Salim kepada pihak kepolisian. Sementara itu, Silavia dan Tamburai mengatakan keberadaan Narmanada dan juga ibunya. Semua petugas bergerak ke tempat itu, namun mereka tidak ditemukan dalam kondisi hidup karena Narmanada dan ibunya telah ditenggelamkan di dalam sebuah danau dalam satu tempat. Ayah Narmanada yang melihat hal itu menangis, tidak menyangka kejahatan yang ditimpa istri dan putrinya. Salim yang melihat hal itu dari berita menyusun rencana lain dan mengungkapkan jam 2 ia akan melepaskan 2 dari mereka. Ia juga meminta menyiapkan mobil untuknya atau ia tidak akan membiarkan guru selamat. Tafa mengiyakan keinginan Salim dan Cepzia mencoba menenangkan Salim untuk tidak melakukan hal gila untuk guru dan teman-temannya. Salim melakukan sholat sebelum ia melakukan rencananya yang lain. Tak lama ia menelpon Sami, salah satu rekannya yang sangat percaya kepadanya. Ia memberitahu kalau ia meminta tolong pada Sami untuk mengeluarkan semua uang di dalam ATM-nya dan menyumbangkan semua uang tersebut kepada seorang orang yang membutuhkannya. Salim menepati janjinya, ia melepaskan guru dan kedua temannya. Namun ia masih menodongkan senjata kepada guru dan mengikat tangan guru. Tak lama mulut guru terbuka dan ia meminta semua mengambil mobil miliknya. Cepzi menurutinya dan mengambil mobil mewah miliknya, memberikan tumpangan pada guru dan juga Salim. Mobil yang dikendarai oleh seorang petugas tersebut tiba-tiba menghentikan mobilnya dan meninggalkan petugas. Salim menyetir mobilnya seorang diri dan membawa guru menjauh dari petugas polisi yang mengikutinya. Tafa meracau, marah karena menganggap polisi tidak bisa membantunya. Salim menurunkan guru di tengah perjalanannya dan dengan cepat guru menelpon ayahnya dan menceritakan apa yang terjadi. Tafa menugaskan semua orang-orangnya untuk menjemput guru dan mau mereka menghabisi Salim. Mobil yang dikendari Salim pun menabrak truk hingga membuat mobil tersebut masuk ke jurang. Truk yang dikendarai oleh orang-orang Tafa merasa senang, tapi mereka terkejut ketika mendapati kabar kalau gurulah yang mengendarai mobil tersebut dan Salim yang keluar dari mobil guru. Hingga yang menjadi korban pembunuhan Tafa adalah guru sendiri. Guru dikeluarkan dari dalam mobil dan Salim masih dicari oleh pihak kepolisian dan juga Tafa. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Salim. Salim, sang dokter baik hati, akhirnya mampu mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh menteri. Ia pun dengan siasatnya berhasil menghabisi anak dari menteri dan menjebak yang melakukan adalah ayah dari anak itu sendiri. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.